Simpanan giro. Yang pertama ada pengertian giro. Dalam dunia perdagangan, kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi. Transaksi pembayaran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Ada beberapa keuntungan menggunakan giro, terutama dari segi keamanan. Untuk jumlah pembayaran yang relatif besar, pada saat kita hendak melakukan pembayaran, jika kita memiliki giro, maka kita tidak perlu menyediakan sejumlah uang tunai. Akan tetapi cukup menulis di lembar cek atau biliet giro sejumlah uang yang akan dibayar. Keuntungan lainnya yaitu uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro atau bunga yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada rekening giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 tanggal 10 November 98, rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya ada simpanan, sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Nah, dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya, bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldo yang tersedia. Rekening giro dapat ditarik setiap saat, atau uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih cukup. Lalu penarikan, diambil uang tersebut dari rekening giro sehingga giro akan berkurang baik tunai maupun non-tunai atau pemindah bukuan. Nah, penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan cek dan biliet giro. Jika dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah cek. Sedangkan untuk non-tunai menggunakan biliet giro. Jika kedua sarana tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan surat pernyataan atau surat kuasa. Nah, pemilik rekening giro itu disebut giran dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada giran merupakan bunga yang paling rendah. Adapun keuntungan giro, yang pertama adalah memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Selanjutnya ada memudahkan dalam hal pembayaran, tidak perlu menyediakan uang tunai, cukup dengan menulis di selembar cek atau biliet giro. Yang terakhir, uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro. Nah, pengertian cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Cek. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Sedangkan pencairan cek dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Bedanya adalah uang tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindah bukukan melalui proses clearing untuk dalam kota dan inkasso untuk luar dan luar negeri. Nah, syarat hukum dan penggunaan cek berdasarkan KUH Dagang pasal 178. Pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nama bank yang harus membayar atau tertarik, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Selanjutnya ada tanda tangan penarik.
Nah, syarat lainnya ada tersedianya dana, ada materai yang cukup, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh pemberi cek. Lalu jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf harus sama. Selanjutnya memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkan. Tanda-tanda atau stempel perusahaan harus sama dengan contoh tanda tangan. Syarat lainnya adalah tidak diblokir pihak berwenang. Jenis-jenis cek. Yang pertama ada cek atas nama, yaitu cek yang diterbitkan atas nama seorang atau badan hukum tertentu yang tertulis di dalam cek tersebut. Selanjutnya ada cek atas unjuk. Nah, itu kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Cek dapat dituangkan oleh si pembawa cek. Selanjutnya ada cek silang, yaitu cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Selanjutnya ada cek mundur, cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Nah, yang terakhir ada cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist sehingga tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Adapun pengertian biliet giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya. Syarat biliet giro. Yang pertama ada nama biliet giro dan nomor serinya. Selanjutnya perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Selanjutnya ada nama dan tempat bank tertarik. Terus jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf atau angka. Selanjutnya ada nama pihak pertama dan tanda tangan penarik atau cap perusahaan. Selanjutnya yang terakhir tanggal dan tempat penarikan, nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Masa dan tanggal berlakunya biliet giro. Masa berlakunya itu 70 hari. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.